Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Fitriani dengan NIM C0E022040. Di sini saya akan memenuhi tugas dari perpajakan dengan dosen pengaku Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan dengan judul sel-sel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel-sel pajak. Nah, sel-sel pajak ini merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Di sini juga ada 3 jenis pemungutan pajak dengan sel-sel. Yang pertama itu sel-sel nyata atau real. Sel-sel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Dan yang kedua itu sel-sel fiktif atau fiktif sel-sel. Nah, jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga itu sel-sel campuran. Nah, jenis sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Dan apabila kenyataan besarnya pajak lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayarannya. Dan sebaliknya, apabila besar pajaknya menurut kenyataannya lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Nah, di sini ada satu yang berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dan undang-undangannya. Dan yang kedua itu kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga itu database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum atau law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Bentuk perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini terdiri dari dua, yaitu yang perlawanan pasif. Nah, perlawanan pasif yang inisiatifnya bukan dari pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambat-hambatan yang persukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualnya dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua itu perlawanan aktif. Perlawanan aktif itu mempunyai pengertian sendiri, yaitu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Di sini ada 3 cara untuk perlawanan aktif terhadap pajak. Yang pertama itu penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak terdiri sebelum SKP keluar. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri itu yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Pindah lokasi, yang itu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Penghindaran pajak secara yuridis itu biasanya dilakukan dengan
memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Dan yang kedua itu pengelakan pajak. Nah, pengelakan pajak itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Dan yang ketiga itu melalaikan pajak. Nah, melalaikan pajak ini terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak kan adalah menolak pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Dan yang keempat itu perlimpahan pajak. Nah, di sini ada negara bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan organisasi. Yang kedua itu badan atau lembaga institusi adalah yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian suatu negara, baik milik negara ataupun milik swasta. Dan yang ketiga itu warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk pajak. Nah, di sini ada penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama itu pajak pusat. Nah, apa sih pajak pusat itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagai besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disebut dengan DJP. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat itu ada 5. Yang pertama itu pajak penghasilan PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai yang disebut PPN. Dan yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah yang disebut PPNBM. Yang keempat, bea material. Dan yang kelima itu pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan yang kedua itu pajak daerah. Nah, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Di sini pajak daerah mempunyai contoh. Yang pertama itu pajak provinsi terdiri dari seperti pajak kendaraan bermotor, di balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Yang kedua itu pajak kabupaten atau kota, itu terdiri dari 2, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Di sini ada juga pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, seperti contohnya, seorang anak misalnya tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tua. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istri. Dan yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Dan yang artinya pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan berkaitan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Di sini ada penggolongan pajak berdasarkan pada sifatnya. Nah, yang pertama itu pajak subjektif. Nah, pajak subjektif ini adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri pajak. Di sini juga ada contohnya. Pajak subjektif adalah pajak penghasilan PPH yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Yang kedua itu pajak objektif. Nah, pajak objektif ini merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Seperti contoh, pajak objektif ini adalah
pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Dengan akhiri saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.